Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ridwan, jurusan Teknik Informatika, NIM 190240140055, kelas B1. Baik, saya akan menjelaskan mata kuliah troubleshooting. Langsung saja, sejarah komputer. Bidang komputer terbagi menjadi 4: firmware, hardware, software, dan sistem komputer. Komputer memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, alat elektronik dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengelolaan bekerja secara otomatis. Yang kedua, manfaat teknologi komputer. Adapun manfaatnya yaitu manfaat komputer saat ini cukup beragam, mulai sebagai alat bantu menulis, menggambar, mengedit foto, memutar video, memutar lagu, sampai analisis data hasil penelitian maupun untuk mengoperasikan program-program penyelesaian problem-problem ilmiah dan bisnis. Dunia anak telah lama mengenal alat permainan games yang dikenalkan oleh sistem komputer. Yang bidang industri komputer digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan ketepatan tinggi. Bidang departemen store menggunakan komputer sebagai mesin cash register. Komputer generasi pertama 1945 sampai 1959. Sirkuitnya menggunakan Vocam TUF. Program tidak dibuat dengan bahasa mesin. Ukuran fisik komputer sangat besar, cepat dan panas. Proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan kecil, memerlukan daya listrik yang besar, orientasi pada aplikasi bisnis. Komputer generasi kedua, yaitu tahun 1959 sampai 1964. Sirkuitnya berupa transistor. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi COBOL, Fortran, Algol. Kapasitas memori utama sudah cukup besar. Proses operasi sudah cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, berorientasi pada bisnis dan teknik. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970 menggunakan IC, Intelligent Circuit. Pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil. Materi yang kedua yaitu pengenalan alat input. Alat input. Peralatan input pada komputer merupakan perangkat yang memberikan perintah langsung atau data ke peralatan proses pada komputer untuk diproses, kemudian dikeluarkan berupa informasi kepada pengguna. Informasi output. Yang pertama, teks, gambar, audio, video. 1. Keyboard. Keyboard adalah komponen peralatan input pada komputer yang paling utama karena berfungsi untuk papan ketik yang terdiri dari tombol angka, huruf maupun simbol. Yang kedua, mouse. Mouse merupakan peralatan input pada komputer yang berfungsi menggerakkan printer pada layar monitor. Yang ketiga, mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk merekam suara serta untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti menelpon. Yang ketiga, joystick. Joystick
biasanya digunakan untuk mengatur masukan dalam sebuah game. Yang kelima, scanner, berfungsi untuk memindah sebuah dokumen atau foto. Yang keenam, webcam, berfungsi untuk mengambil gambar atau merekam video. Yang ketujuh, touchpad, berfungsi sama seperti mouse, namun untuk menggerakkan touchpad kita harus menstimulasikan gerakan jari untuk mengubah posisi kursor. Materi selanjutnya, RAM dan ROM. RAM atau memori. RAM, Random Access Memory, merupakan perangkat yang bertugas untuk menyimpan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik atau RAM. Data yang disimpan dalam memori fisik bersifat sementara karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selam. RAM, Random Access Memory. Mengapa disebut random access memory adalah karena akses terdapat lokasi-lokasi di dalamnya dapat dilakukan secara acak, random, bukan secara berurutan sekuensial. Jenis-jenis RAM. SADRAM, DIMM, SODIMMAN. IT RAM terbagi jadi tiga, yaitu kapasitas, frekuensi, timing. Materi selanjutnya, pengenalan port, slot, dan jack pada motherboard. Macam-macam port dan slot. 1. Port VGA. Yang kedua, port HDMI. Yang ketiga, port USB. Yang keempat, port PS2 personal system. Yang kelima, port LAN, local area network. Yang keenam, port audio. Yang ketujuh, slot memory. Yang kedelapan, SOC processor. Yang kesembilan, ID connector. Yang kesepuluh, konektor SATA. 11, soket baterai Cosmos. 12, konektor power supply. 13, soket VC Express. 13, konektor panel depan. Materi selanjutnya, power supply. Internal komputer. Power supply adalah salah satu hardware komputer yang berperan dalam menyuplai tegangan pada setiap komponen komputer yang membutuhkan aliran arus listrik. Materi selanjutnya, materi yang ketujuh, CIPS. Pengertian chipset. Chipset pada komputer berfungsi sebagai pengatur lalu lintas aliran data dalam sebuah komputer. Cara kerja chips komputer. Pada komputer terbagi menjadi dua, yaitu chipset non-solder dan chipset solder brick. Kedua jenis chipset ini dirancang agar dapat bekerja sama dalam mengontrol perangkat lainnya dalam sebuah komputer. Fungsi Northrop Brick antara lain, fungsi Northrop Brick adalah
menyembatani arus data di sekitar main memori, prosesor, frontside bus, dan AGP. Demikian itulah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.